Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewianti Landari akan menjelaskan kembali mengenai materi sistem ekonomi pada mata kuliah ekonomi mikro dan makro. Sistem dalam bahasa Latin yaitu sistema dan dalam bahasa Yunani adalah sustema. Sistem ekonomi sebagai kumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi bukan hanya saling berhubungan dan berinteraksi tetapi juga saling menopang dan saling memengaruhi. Sistem ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis atau pasar bebas. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis atau komunis. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi Islam. Yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis biasa juga disebut dengan sistem ekonomi pasar bebas atau liberal, yaitu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada individu-individu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sistem ekonomi ini biasa juga disebut dengan sistem ekonomi laissez-faire karena sistem ekonomi ini tanpa campur tangan pemerintah dan ini yang menjadi salah satu karakteristik sistem ekonomi kapitalis. Yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kendali yang ketat dalam menentukan bisnis, laba, dan alokasi sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah yang pertama, semua alat dan sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Kedua, hak milik seseorang tidak diakui. Dan yang ketiga, perekonomian sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan antara sistem ekonomi terpusat atau sosialis dengan sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta yaitu masyarakat masih diberikan kebebasan dalam memilih kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin dijalankan. Dalam sistem ekonomi Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Juga diatur dalam Pasal 33 Ayat 1-4. Yang terakhir adalah sistem ekonomi Islam. Bapak ekonomi Islam adalah Ibnu Khaldun. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tujuan dari ekonomi Islam adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau falah dalam satu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.